Halo bro, terima kasih buat kalian yang udah datang ke channel YouTube gue. Ini adalah video pertama gue dan di channel YouTube ini gue bakal banyak ngebahas hal-hal menarik seperti membahas film, buku, tips marketing, mindset berbisnis, self-improvement, dan isu-isu terkini yang sangat dibutuhkan sama anak-anak muda. So, buat teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube gue dan nyalakan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan dengan uploadan terbaru gue di channel YouTube ini. Video ini disponsori oleh Klorisman. Klorisman dibutuhkan pria. Oke teman-teman, karena gue adalah pegiat bisnis, maka di video pertama kali ini gue bakal ngebahas video ataupun film berjudul The Billionaire yang bertemakan tentang bisnis. Nah sebelumnya teman-teman pernah lihat nggak snack ini di supermarket? Oke, kalau udah pernah, teman-teman pasti tahu ya, rasanya pasti enak banget kan? Nah teman-teman, tapi teman-teman tahu nggak sih, kalau dibalik dari snack yang rasanya enak ini, ternyata snack ini menyimpan banyak cerita yang sebenarnya sangat menyedihkan sekaligus inspiratif. Jadi gue nggak bilang menyedihkan ini berarti nangis-nangis ya. Maksud gue adalah pendiri dari snack ini mengorbankan banyak hal untuk membuat sebuah snack yang rasanya enak dan bisa kita nikmati saat ini di supermarket. Nah, film ini membahas tentang berdirinya snack yang bernama Tao Kae Noi dan judul filmnya adalah The Billionaire. Film The Billionaire menurut gue adalah film yang sangat inspiratif dan wajib ditonton oleh orang-orang yang saat ini sedang berbisnis atau membangun sebuah unit usaha. Karena film ini sangat berpengaruh banget di hidup gue. Soalnya, alur film ini benar-benar menjelaskan bahwa orang yang tadinya diremehkan itu ternyata juga bisa membuat sebuah bisnis yang akhirnya bisa dikenal sama banyak orang sampai sekarang. Nah, teman-teman, kalau sebelumnya ketika lu datang ke supermarket, ketika lu nyobain Coca-Cola, snack, atau makanan apapun, lu tinggal nikmatin. Nah, sebenarnya teman-teman, gue juga dulunya seperti itu. Tapi setelah gue menonton film ini, ternyata akhirnya gue melihat sendiri bahwa sebuah snack yang bisa gue nikmatin saat ini didirikan oleh pendirinya, dan ketika gue tahu cerita tentang pendirinya, banyak banget pelajaran tentang kehidupan yang gue bisa pelajari dari dia. Nah, pendirinya bernama Top Itipat. Jadi Top Itipat ini adalah pendiri dari Tao Kae Noi ataupun perusahaan yang saat ini memproduksi snack ataupun cemilan rumput laut yang bisa kita nikmati saat ini teman-teman. Dan menurut gue, di film The Billionaire ini ada 5 pelajaran yang inspiratif yang bisa kita pelajari dari kehidupan Top Itipat selaku pendiri dari Tao Kae Noi. Nah, yang pertama adalah jangan pernah meremehkan siapapun. Nah, mungkin kalian berpikir, Tao Kae Noi snack yang saat ini kita bisa nikmati dengan rasa yang sangat lezat, dibuat oleh orang yang berasal dari keluarga yang mapan. Atau dibuat oleh anak yang saat masih sekolah itu berprestasi. Yang sebenarnya adalah Top Itipat bukan berasal dari keluarga yang mapan. Bahkan di film ini dijelaskan kalau orang tua Top Itipat itu terlilit hutang hingga 12 miliar. Sebenarnya inilah yang membuat Top Itipat akhirnya termotivasi untuk berbisnis semata-mata karena dia ingin membantu keluarganya biar bisa lepas dari jeratan hutang. Yang kedua, apakah Top Itipat adalah anak yang berprestasi saat sekolah? Dia bukanlah anak berprestasi saat sekolah. Top Itipat itu adalah anak yang bisa dibilang bodoh ketika dia masih SMA. Bahkan dia kecanduan game online, ya sama seperti anak-anak muda pada umumnya. Kalau kita sekarang pernah juga kecanduan game online ketika masih remaja, Top Itipat pun merasakan itu di umur belasan tahun. Saking kecanduannya terhadap game online, Top Itipat, pendiri Tao Kae Noi ini, tidak berhasil diterima di kampus negeri, yang membuat akhirnya orang tuanya marah. Titik kemarahan orang tuanya ini akhirnya membuat Top Itipat bertekad ingin kuliah dengan uang sendiri. Dan disitulah akhirnya dia berpikir gimana caranya dia bisa cari uang biar orang tuanya tidak susah sekalipun dia kuliah di kampus swasta. Jadi, pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah jangan pernah kita meremehkan siapapun. Pelajaran yang kedua adalah mulailah bisnis sedini mungkin. Jadi, tidak ada yang terlalu muda untuk memulai usaha, karena memulai usaha itu bisa dilakukan di umur belasan tahun. Top Itipat di film ini diceritakan memulai bisnis pertamanya pada usia 19 tahun. Apakah dia diremehkan? Sangat diremehkan. Karena anak-anak usia 19 tahun, itu kalau di Indonesia sebenarnya juga anak-anak yang sebenarnya baru lulus SMA. Kalau kuliah itu masih semester 1.
Bahkan waktu itu sampai orang tuanya, ayahnya, itu kekeh nyuruh Top Itipat untuk kuliah aja. Orang tuanya rela meminjam uang biar Top Itipat ini bisa kuliah. Tapi Top Itipat menolak. Dan orang tuanya tetap kekeh, kamu harus kuliah. Dan orang tuanya bilang ke Top Itipat, yang masih kecil saat itu, bisnis itu nggak gampang. Jangankan anak kecil, orang dewasa aja sering gagal dalam berbisnis. Dan dari situlah, Top Itipat, ya, pendiri dari Tokopedia ini bertekad bahwa dia pengen membuktikan bahwa ucapan dari orang tuanya itu keliru. Bahwa dia bisa memulai bisnis dan mendirikan bisnisnya sendiri dari usia yang terbilang sangat muda, teman-teman. Pelajaran ketiga yang bisa kita pelajari dari film The Billionaire ini adalah pelajaran terbaik adalah dengan mencobanya. Itulah yang saya tangkap dari film The Billionaire ini. Jadi Top Itipat memulai bisnis itu tidak banyak mikir. Karena ketika kita memulai bisnis dan terlalu banyak mikir, mau disiapkan seperti apapun, akan selalu ketemu dengan error dan kendala nanti di tengah jalan. Ketimbang waktu kita habis untuk berpikir, lebih baik kita berusaha untuk mencoba dan terus mempelajari. Dan itulah yang saya lihat dari Top Itipat di film The Billionaire ini. Dia dalam kondisi awam, memulai bisnis. Keluarganya tidak ada yang punya basic sebagai seorang pengusaha. Dia mulai usaha dari ketidaktahuan. Cuma modal berani aja. Bisnis pertamanya dia jual DVD. Udah beli banyak DVD, ternyata DVD yang dia beli bajakan. Jadi dia nggak bisa ngejual, soalnya DVD-nya gampang rusak. Bisnis keduanya, dia berusaha untuk jualan kacang. Tapi kacang di Thailand tuh cukup gede-gede ya, saya juga nggak tahu itu namanya kacang apa. Nah, apa yang dia lakukan sama Top Itipat ketika dijualan kacang? Karena kacang itu dirasakan sama orang, yang pertama dia lakukan adalah gimana caranya gue bisa bikin kacang yang rasanya enak. Gimana caranya dia bikin kacang yang rasanya enak sedangkan ibu dan ayahnya tidak bisa mengajari? Top Itipat datang ke pasar, ngeliat tukang kacang yang kacangnya rasanya sangat enak dan dia bertanya, "Pak, gimana caranya biar gue bisa ngebuat kacang gue ini jadi enak?" Jadi dia benar-benar punya tekad yang kuat buat belajar, ya itulah. Karena dia berusaha untuk mencoba, akhirnya dia berhasil menemukan resep cara membuat kacang yang enak. Ketika kacangnya enak, baru dia berpikir, gimana caranya kacang ini bisa didagangin ke banyak orang. Barulah dia berpikir, oke, mulailah gue menyewa sebuah outlet. Kalau misalnya di mall-mall nih, mungkin kalian pernah ngeliat ya, kalau datang ke mall, di Thailand juga sama, teman-teman. Jadi di Thailand itu, di dalam mallnya itu biasanya mall itu ngasih space atau ruang khusus untuk UMKM yang pengen berjualan. Sama seperti di Indonesia, kalau kalian pernah ngeliat di mall, ada booth yang didirikan oleh UMKM, di Thailand juga seperti itu. Nah, Top Itipat itu memanfaatkan penyewaan booth di mall untuk mendagangkan kacang yang pertama kali dia jual, teman-teman. Nah, gimana tuh akhirnya ketika dia berjualan kacang di mall, apakah langsung laku? Pertama itu nggak langsung laku. Nah, inilah yang gue salut dari Top Itipat ya. Jadi, gue ngeliat nih ya, banyak juga orang-orang di sekitar gue saat ini yang mungkin baru memulai bisnis dan tahu barangnya tidak laku. Biasanya tuh responnya tuh macam-macam dan lebih banyak yang menyerah dan memilih untuk nggak jualan lagi. Berbeda sama Top Itipat di film The Billionaire ini, dia benar-benar awam loh, umurnya 19 tahun. Dia tahu nih kacangnya nggak laku. Dia langsung berpikir, pasti ada yang salah nih dari cara gue menawarkan barang. Karena kacang gue ini disukain sama orang tua gue, disukain sama pamannya, dan disukain sama teman bokapnya. Jadi tidak ada yang salah sama rasa, sama kualitas, berarti cara penawarannya harus diperbaiki. Lalu apa yang dilakukan sama Top Itipat? Dia datang ke pasar, lagi-lagi dia datang ke pasar ya. Pelajaran terbaik adalah dengan mencobanya, dan inilah yang dicontohkan sama Top Itipat gitu. Dia datang ke pasar, cuman untuk mengamati bagaimana cara orang-orang di pasar itu memasarkan barang dagangan mereka kepada pengunjung yang datang ke pasar. Pertama Top Itipat tuh ngelihat ada ibu-ibu teriak, "Murah, murah, murah." Ada lagi ibu-ibu di sebelahnya teriak, "Diskon, diskon, diskon." Dan setiap kali Top Itipat mendengar kata-kata murah dan diskon, dia langsung mencatat di kertasnya. Berarti, nanti kalau gue nawarin produk di mall, gue harus berteriak, "Kacang gue murah, kacang gue di diskon, siapa yang mau beli?" Nah, jadi memang Top Itipat datang ke pasar hanya untuk meriset dan mempelajari gimana caranya menawarkan barang dengan baik. Karena soal kualitas produk, dia udah yakin kalau kacang itu enak.
tinggal cara nawarinnya. Nah, ini yang menurut gue pelajaran yang bisa kita ambil dari film The Billionaire. Yang kedua ini teman-teman. Bayangin ya, ketika barang lo nggak laku, saat ini lo memilih menyerah dan berhenti, atau lo pengen kayak Top Itipat yang nggak pernah menyerah sama keadaan. Terus bagaimana lagi nasib Top Itipat? Top Itipat lagi-lagi menemui yang namanya kendala. Ketika barangnya udah laku, karena dia sudah menerapkan strategi pemasaran yang bisa dibilang efektif, dia berteriak, dia menawarkan diskon, dia bilang kalau kacangnya harganya murah, sehingga orang-orang semua membeli produknya. Akhirnya dia ketemu lagi sama yang namanya permasalahan. Permasalahan apa sih? Permasalahannya adalah ternyata kacang yang dia jual itu kan digoreng. Nah, asap-asap yang berwarna hitam itu mengotori langit-langit dari mall itu gitu loh. Tempat dia berjualan, tempat dia buka booth. Akhirnya pihak mall keberatan dan menyuruh Top Itipat untuk berhenti berjualan. Disitulah akhirnya Top Itipat hampir benar-benar menyerah dan mulai capek untuk berbisnis. Pelajaran keempat yang bisa diambil dari film The Billionaire ini adalah jangan menyerah. Top Itipat di film ini membuktikan bahwa kalau kita gagal di bisnis pertama dan kedua, bukan berarti kita tidak pernah bisa sukses di dunia bisnis. Terbukti Top Itipat baru sukses di bisnis ketiganya. Nah, teman-teman, ketika gue ngobrol sama banyak teman gue yang saat ini bergelut sebagai seorang pengusaha, rata-rata memang mereka yang sudah memiliki omset besar, perusahaannya sudah mapan, sudah punya banyak karyawan, ketika ditanya, itu bukanlah bisnis yang pertama kali mereka coba dalam hidupnya. Rata-rata teman-teman gue yang pernah berbisnis itu pernah gagal di bisnis pertama ataupun kedua mereka. Jadi bisnis yang saat ini sudah mapan ataupun perusahaan mereka yang omsetnya sudah miliaran, sudah punya banyak karyawan, itu rata-rata bukanlah bisnis pertama. Nah, gimana dengan kalian? Kalau kalian memulai bisnis, baru pertama kali mencoba, terus udah gagal, kalau kalian berhenti, kira-kira kalian bakalan bisa nggak? Seperti Top Itipat yang menjadi seorang billionaire di usia muda. Nah, jadi kawan-kawan, pada intinya kita jangan pernah menyerah ketika kita menemui kegagalan. Apalagi kalau lu baru bisnis pertama kalinya di hidup lo. Yang namanya gagal, error, itu pasti bakalan lu temuin ketika nanti lu mulai bisnis. Tapi kalau lu gak pernah menyerah dan gak pernah berhenti, insya Allah bisnis lo bakalan besar dan lu juga bakal dikenal sebagai seorang pengusaha di masa depan nanti. Pelajaran kelima yang bisa kita ambil dari film The Billionaire ini adalah sukses butuh pengorbanan. Kalau lu nggak mau berkorban, lu nggak bakalan bisa untuk sukses. Di film The Billionaire ini, lu bisa lihat sendiri, nanti lu nonton aja, gimana seorang Top Itipat itu benar-benar mengorbankan segalanya untuk memulai bisnisnya. Dia menjual apapun yang dia punya, biar bisnisnya itu bisa jalan. Dia menjual apapun yang dia miliki, biar bisnisnya itu bisa berhasil. Mulai dari dia menjual komputer pribadinya, dia menjual mobilnya, dia berkorban untuk tidak ikut orang tuanya mengadu nasib ke negeri orang. Di film ini diceritakan kalau Top Itipat diajak sama orang tuanya untuk pergi ke Cina, mengadu nasib di sana. Kebetulan juga kakaknya udah di sana dan mencari kerja. Orang tuanya terlilit hutang di Thailand sehingga rumahnya harus disita. Itulah pengorbanan yang dilakukan oleh Top Itipat, yang akhirnya Top Itipat membuat usahanya bisa sebesar sekarang, teman-teman. Nah, pengorbanan lainnya adalah gue ngeliat banget Top Itipat ini benar-benar sayang banget sama keluarganya. Jadi ini pelajaran terpenting yang bisa gue lihat ya. Ketika keluarganya udah nggak sanggup menahan malu karena di depan rumah Top Itipat itu ada tulisan bahwa rumahnya dalam proses penyitaan bank. Top Itipat itu memilih bertahan di Thailand dan menolak bikin paspor dan menolak ikut orang tuanya untuk pergi ke Cina. Ada adegan yang menurut gue bener-bener bikin gue tuh sedih banget ketika ngelihat Top Itipat itu mengucapkan selamat tinggal kepada bapak dan ibunya yang pergi ke Cina, dan dia berjanji, lihat sendiri nanti di filmnya Top Itipat bilang, bapak, ibu, biarkan Top berjuang di sini, maksudnya di Thailand. Dan Top berjanji, Top akan membawa kalian kembali kemari. Nah, tahu nggak sih utang bapaknya Top Itipat tuh berapa? 12 miliar. Dan niat Top Itipat dalam berbisnis adalah murni untuk menyelesaikan atau melunaskan hutang-hutang orang tuanya.
Yang kedua, tujuannya adalah biar rumahnya yang sedang dalam proses penyitaan bank itu tidak jadi disita dan bisa ditempati lagi oleh Top Itipat di Thailand. Dan terbukti teman-teman, akhirnya Top Itipat berhasil menjadi pengusaha besar yang bahkan sampai sekarang kita tahu Taukai Noi itu sudah diimpor ke lebih dari 30 negara, termasuk salah satunya di negara kita. Dan Top Itipat pun sekarang sudah punya perkebunan rumput laut di Korea Selatan. Semuanya berkat kerja keras dan pengorbanan. Dan gak lupa juga nih teman-teman, ada cerita yang menarik, yaitu Top Itipat di film ini digambarkan mempunyai seorang pacar, dan pacarnya itu sebenarnya sangat mendorong Top Itipat agar dia fokus kuliah, tapi Top Itipat adalah orang yang sangat keras kepala dan memilih untuk membangun bisnisnya sendiri. Sampai ketika pacarnya nelpon, sama Top Itipat tidak diangkat, saking dia fokus sama bisnisnya. Dan di adegan terakhir diperlihatkan bahwa pacarnya Top Itipat meninggalkan Top Itipat karena Top Itipat tidak peduli dengan keadaan pacarnya sendiri. Itulah menurut gue pengorbanan yang benar-benar harus dilalui sama Top Itipat. Pertama, dia ditinggalkan sama keluarganya pergi ke negara lain. Kedua, dia kehilangan mobil, kehilangan komputer pribadinya. Dan ketiga, dia kehilangan orang yang paling dia sayang, yaitu pacarnya. Tapi semua pengorbanan dia akhirnya terbayar ketika dia sekarang menjadi pebisnis besar. Nah, so buat teman-teman, semoga film The Billionaire ini bisa jadi pelajaran buat kalian semua. Selebihnya kalian bisa tonton filmnya, dan insya Allah teman-teman film itu nggak bakal ngebosenin. Justru banyak sekali pelajaran kehidupan yang bisa kalian pelajari dari film ini. Ya, teman-teman, yang lagi berbisnis, salam pebisnis muda.